Salah satunya adalah soal sengketa lahan. Ketika Ruslan normal ini nantinya terpilih, kira-kira bagaimana menyelesaikan masyarakat yang sampai dengan saat ini belum selesai masalah lahan? Barangkali persoalan-persoalan itu ya memang kelihatannya rumit. Ya. Kelihatannya rumit. Kita akan mengawali dari mana? Ya? Oke, betul. Karena sudah sekian lama Betul, pembebasannya. Ya? Termasuk yang kan juga punya lahan di sana. Oke, sudah punya lahan tapi sudah kita jual. Ruslan normal ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk amanah, untuk amanah. Ya. Artinya bahwa lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kami berdua pribadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kedua ini kita menghadirkan ya calon wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Normal Suzana. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 10 tahun kurang lebih Mi ya. Kurang lebih 10 tahun tidak pernah ketemu dengan wajah Lalu Normal Suzana. Mantan wakil bupati ya yang pernah bersama Suhaili pada Tuhir. Bagaimana Lombok Tengah hari ini? Alhamdulillah, aman, nyaman, damai. Oke. Mi, ini banyak masyarakat di luar ini bertanya-tanya. Pertama dulu seingat saya, Mami pernah berniat mau maju di pilkada sebelumnya. Kalau tidak salah bersama Pak Dwi. Benar. Dan sekarang ini yang di luar penerawangan ya, tiba-tiba ini ACC ini paketnya. Oke. Mi, bagaimana ceritanya dulu Mi? Jadi patut kita bersyukur. Siap. Bahwa kami khususnya tiang sendiri Siap. Normal Suzana, insya Allah kalau ada izin Allah akan ikut di dalam berikhtiar membangun Lombok Tengah ke depan. Ya. Tentu tidak lain adalah sebagai khatam masyarakat Lombok Tengah. Ya. Nah, terkait dengan mungkin banyak orang atau keluarga kita di Lombok Tengah tidak menduga. Iya, benar. Tidak menduga kalau Tiang akan muncul pada Pilkada 2024 ini. Iya. Karena memang tidak pernah ada dalam tenggang waktu yang Betul. beberapa bulan ini tidak pernah muncul nama Tiang, kok tiba-tiba muncul. Iya. Nah, terkait dengan kegagalan kami bersama dengan Pak Dwi, ya memang itulah kehendak Allah. Artinya bahwa memang kita berusaha dulu. Pak Dwi termasuk berusaha mencari kendaraan tentunya partai untuk bisa mengusung duit normal pada waktu itu. Iya benar. Tetapi apa yang terjadi karena memang mungkin belum saatnya kita dipercaya oleh masyarakat Lombok Tengah sebagai khatamnya, sehingga tidak gagal tapi tidak tidak memiliki partai. Partai kendaraan itu kendalanya. Kalau Tiang bersama Pak Dwi pada waktu itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma kendaraan. Sulit sekali dapat B1 KWK. Oke nih, kita bergeser sedikit ke Ruslan. Ini adalah salah satu calon yang mungkin tidak pernah sebelumnya melirik Lalu Normal Suzana. Ya, karena di media nggak pernah disebut nih. Kecuali yang pernah disebut, kalau boleh kita ngulangin, ada Gede Sakti, Gede Samsul, termasuk Pak Masrul. Nah, tiba-tiba Normal yang sangat jauh posisi ditarik menjadi itu bagaimana ceritanya? Tiang juga heran. Oke. Tiang juga heran, kenapa kok membidik yang terakhir itu Normal? Apa yang menjadi pertimbangan beliau Tiang sampai dengan saat ini? Oke. Belum tahu persis. Nah, mungkin ada masukan-masukan dari teman, mungkin masukan-masukan dari tokoh, atau mungkin dari pihak lain, bahwa Tiang atau Normal mungkin pas berpasangan dengan beliau, mungkin itu.
Tiang sih tidak mau tahu apa alasan beliau, ya, karena ini adalah suatu perjodohan barangkali. Berapa kali digoda, Mi? Sekali aja. Sekali aja. Soalnya begini deh. Gimana? Pada saat itu kan limit waktunya sangat sempit sekali. Kalau dia akan banyak berpikir, tentu akan bata. Iya, akan bisa tidak jadi karena waktu. Ya. Nah, sehingga tentu dengan niat yang tulus, niat yang penuh optimis bersama dengan beliau Pak Ruslan, sehingga dia menyanggup. Itu pertemuannya di mana nih? Ini kan beliau langsung ke rumah. Wah, malam hari? Malam hari. Wah, beliau langsung ke rumah. Ada kopi hitam juga di situ, Mi. Yang jelas disepakati berarti 1 hari komunikasi. Beliau pas datang menyampaikan begini-begini, diajak. Memang yang sampaikan kan sudah ada pasangannya dengan Pak Masrun, dengan beliau. Mami tahu cerita kabar itu lah ya? Cuma dari media. Dari media, benar. Termasuk juga Gede Samsul. Gede Samsul. Tapi beliau kan tidak menyampaikan apa alasannya sehingga atau permasalahannya dengan beliau-beliau itu sehingga tidak jadi. Baik. Nah, sehingga kalau tidak ada masalah, iya siap. Tidak ada masalah. Artinya tiang kan takut nanti jangan-jangan tiang itu perusak hubungan dengan beliau-beliau. Kalau sudah plong tidak ada masalah, baru tiang siap. Mi, kita tahu bahwa Mami juga memiliki keluarga besar di pemerintahan, kan? Tentu biasanya dalam memutuskan, apalagi ini maju di pilkada, biasa ada rembuk dengan keluarga. Nah itu ada nggak, Mi? Kalau ini yang jadi yang jadi pemberitaan keluarga besar. Tiang satu pun keluarga tidak ada yang tiang informasi. Awalnya? Awalnya. Terus tidak ada, karena waktu mepet sekali. Benar. Waktu mepet sekali. Nah, setelah keluar SK-nya, B1KW baru tiang cerita. Tiang undang, khususnya di keluarga besar di Barantan, undang untuk menyampaikan, menjelaskan bahwa begini. Tanpa tiang memberikan informasi kepada keluarga. Semua kaget. Kapan membicarakan, kapan membahasnya? Kita tidak dilibatkan. Yang sampai karena kalau kita pasti akan ada pro kontra. Pasti. Sehingga yang mengambil jalan cepat, bukan jalan pintar, jalan cepat ini. Dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita akan menyampaikan dalam keluarga besar, jelas akan ada pro kontra. Lama itu dalam arti pro kontra bukan karena suka tidak suka, cocok tidak cocok. Pertimbangan. Pertimbangan. Berarti kalau sama keluarga sekarang ini udah clear nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua mendukung, terutama khususnya di keluarga besar. Mi, saya pengen tahu kalau Mami mungkin masih ingat berapa jumlah perolehan suara Mami waktu berdampingan sama Sohibul? Nah, ini lupa deh. Saking banyaknya lupa. Lupa, kan dua putaran. Iya, benar nih, 2 putaran ya. Waktu Gede Sakti kalau nggak salah. Yang jelas putaran kedua itu lebih dari 50% lah. Kan? Perolehannya. Baru bisa menang. Baik, nih kan kurang lebih 10 tahun ya Mami nggak pernah kelihatan muncul, kurang lebih. Setelah pensiun ya, Mi? Setelah pensiun jadi wakil bupati. Ya, setelah jadi wakil. Kan Mami tentu melihat, mendengar bagaimana wajah Lombok Tengah hari ini, Mi. Ada sirkuit misalnya. Apa kira-kira yang masih kurang dan lebihnya hari ini, Mi? Jadi patut kita bersyukur. Itu pertama. Lombok Tengah ini, terutama di bagian selatan, kan? Ya, benar. Dengan munculnya, dengan dibangunnya sirkuit ini, patut kita bangga. Karena sudah secara otomatis Lombok Tengah ini sudah mendunia. Artinya dengan datangnya atlet pembalap ini, maka tentu secara langsung akan dikenal Lombok Tengah. Benar. Patut kita bangga. Kedua, tentu di balik kebanggaan pasti ada persoalan. Pasti itu dampaknya, kan? Tapi alhamdulillah kalaupun ada dampak-dampaknya, tapi tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin sebagai warga, sebagai masyarakat Lombok Tengah untuk menghindari dampak-dampak yang mungkin dikatakan
negatif, kurang pas atau kurang tepat dan sebagainya. Betul, betul. Tentu dengan apa? Kita harus mendukung, kan? Mendukung, jangan sampai dengan hadirnya sirkuit ini ada kecemburuan, ada ketidakpuasan dan sebagainya. Karena ini kan baru awal, kan? Betul. Baru awal. Kan? Tentu dampaknya secara ekonomi sebelum kita rasakan, kan? Belum kita rasakan. Kan? Nah, mudah-mudahan ke depan nanti setelah maju, setelah event-event setiap tahun itu tidak hanya satu saja event, tapi banyak sekali yang akan digelar di sana. Oke, baik Mik, saya kembali ke sirkuit Mandalika, lokasi pembangunan. Di situ Mik, kita akui dan kita tidak perlu tutupi bahwa di situ muncul polemik. Salah satunya adalah soal sengketa lahan. Ketika Ruslan normal ini nantinya terpilih, kira-kira bagaimana menyelesaikan masyarakat yang sampai dengan saat ini belum selesai masalah lahan? Barangkali persoalan-persoalan itu memang kelihatannya rumit. Kelihatannya rumit. Kita akan mengawali dari mana? Betul. Karena sudah sekian lama pembebasannya. Termasuk yang kan juga punya lahan di sana. Sudah punya lahan tapi sudah kita jual. Dengan tentu tidak ada masalah. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan itu, mungkin kita akan duduk bersama untuk mencari solusi. Artinya, kita harus melibatkan apa sih maunya? Benar. Apa sih maunya? Nah, oleh karena itu semua pihak, ITDC, pemerintah termasuk pemilik lahan yang merasa dirugikan atau belum dilunas dibayar, mari kita duduk bersama. Artinya, mungkin kita akan tanya nanti apa sih maunya? Nggak bisa sih secara 100% kita akan mengikuti keinginannya. Betul. Tapi minimal ada pedulian kita. Ada perhatian kita supaya tidak menimbulkan persoalan. Nah, soalnya kan begini deh, di sana itu di kawasan Mandalika itu, memang kan setahu Tiang sudah berbagai macam upaya dilakukan pada waktu itu. Salah satunya dulu dalam rangka untuk menciptakan suasana yang kondusif. Masyarakat memang diberikan dulu yang sudah menjual milik ada istilahnya apa ya dulu kerohiman. Kerohiman. Zaman TGB kalau tidak salah. Kerohiman. Termasuk alhamdulillah dibangunnya beberapa hotel, terutama Novotel dilanjutkan dengan pembangunan yang lain. Nah, oleh karena itu barangkali kita solusinya kita duduk bersama dengan pemilik yang merasa belum diselesaikan. Saya potong. Sekarang ini kan sudah 2-3 kali event ini berlangsung MotoGP. Nah, menurut dari kacamata Mami, kenapa belum selesai juga, Mi? Karena belum kita selesaikan secara bersama. Itu yang belum. Iya. Artinya pemerintah belum melakukan itu. Mungkin sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Artinya, karena begini, pengalaman itu, benar. Harus kita katakanlah sekarang pemerintah, ITDC dan kelompok masyarakat. Nah, ketiga unsur ini, pemerintah, ITDC dan masyarakat ini perlu untuk duduk bersama, membahas masalah itu. Artinya tidak semua sih keinginan itu dipenuhi juga. Tentu berapa kriteria. Benar. Apa sih persoalannya? Benar. Apakah pernah menjual? Kalau memang belum menjual sama sekali, kenapa kita tidak menyelesaikan? Kita beli, kita bayar. Tetapi kalau memang belum sudah dibayar, tentu kita akan menunjukkan bukti-bukti. Jangan lalu kalau persoalan itu langsung diserahkan kepada aparat. Kan kebanyakan itu tidak mau diselesaikan. Ditindak itu kan? Tindak. Kan tidak bisa selesai. Akan jadi musuh jadinya kan? Akan menjadi musuh dan akan semakin panjang persoalan. Marilah kita, katakanlah ITDC, kalahlah sedikit mengalah. Mengalahlah sedikit untuk keamanan, kenyamanan. Termasuk juga pemerintah, artinya bisa memfasilitasi untuk penyelesaian itu. Tapi kan begini, kalau tidak salah ITDC menyerahkan kepada hukum saja. Suruh gugat gitu kan? Suruh gugat. Itu repot juga memang. Repot juga. Baik nih.
Itu berarti salah satu menjadi prioritas ke depan ketika Mami itulah yang mungkin duduk bersama kita perlu kita selesaikan supaya tidak ada letupan-letupan yang tentu berdampak kepada orang tidak mau datang ke Lombok Tengah itu karena merasa tidak aman, tidak nyaman, masih ada persoalan dan sebagainya. Baik, berikutnya saya geser kemudian ke Dam Mujur. Ini salah satu nih. Ini mimpi besar yang sudah lama dibicarakan. Kalau tanggapan Mami soal Dam Mujur? Jadi begini, Dam Mujur ini kan memang menjadi komoditi politik setiap pemilihan, termasuk pemilihan legislatif, termasuk pilkada, Iya. Oleh karena itu kami tidak memberanikan diri untuk itu menjadi komoditi politik kita, karena memang sudah berapa gubernur, sudah berapa bupati kan belum juga bisa. Dan selalu dibahas. Itu yang menjadi. Tapi penting tidak? Tanya saya. Kalau masalah penting, untuk bisa menyelesaikan pengairan, irigasi di Lombok Tengah bagian selatan dibangun, sangat penting sekali. Sangat penting. Tapi Mami nggak mau bicara sini karena takutnya jadi kepentingan politik. Takutnya nanti dikira bohong. Itu saja yang akan diangkat katanya. Tapi pada intinya setuju kalau itu. Tapi sangat setuju. Oke, baik. Tapi kan setiap pembangunan, apalagi mega proyek, pasti ada persoalan. Betul. Nah, apa sih kemauan dari masyarakat atau pemilik lahan sehingga masih bertahan kan begitu kan? Iya. Cuma yang tidak tahu persis apakah persoalan anggaran, atau persoalan di tengah masyarakat yang pro kontra. Iya, betul. Tiang tidak begitu hafal apa penyebabnya karena Tiang kan tidak terjun. Memantau dari jauh saja. Nah, kita gali nanti apa sih persoalannya, apa sih keinginan masyarakat yang kena dampak itu kan? Kenapa tidak kita pindahkan, kita relokasikan, kita siapkan tempat dengan fasilitasnya, kita mengalah lah sebagai pemerintah dalam hal ini. Kalau misalnya terpilih, saya tidak menganggap ini sebuah politik, tapi kan wajar punya janji untuk masyarakat. Ketika terpilih, ini menjadi prioritas nggak? Ruslan Norma? Insya Allah akan menjadi prioritas, tentu melakukan pendekatan dulu. Karena memang kalau tidak salah yang lihat di media, keluarga kita yang dari Lelung ini kan masih menolak. Betul. Tapi apa penyebabnya dia menolak? Dan apa yang dituntut? Betul. Apakah memang khawatir tidak ada lokasi untuk membuat rumah, membuat perkampungan dan sebagainya? Mungkin kita tahu. Nanti kita akan tawarkan. Kita tawarkan. Baik. Kenapa tidak? Betul. Untuk kemaslahatan bersama. Baik, kita geser sedikit, Mi. Setelah kita bicara dari selatan ke tengah, ini persoalan-persoalan sangat penting nih. Ini sering dibahas. Kita geser ke utara. Utara ini beberapa kali protes karena pembangunan itu ada ketimpangan. Katanya selatan lebih prioritas daripada utara. Nah, ini apa tanggapan Mami soal itu? Barangkali begini, kalau pemerintah sih barangkali tidak ada artinya memihak ke sana, memihak ke sini. Orang selatan malah mengatakan juga seperti itu. Ke utara saja yang diperhatikan. Itu dulu. Itu dulu atau sampai sekarang? Masuk sekarang. Meskipun ada kalau jalannya di utara itu katanya mulus-mulus, di selatan ini banyak yang rusak. Oke, benar. Itu juga menjadi keluhan. Di utara kok begitu. Iya. Artinya bahwa karena memang siapa sih yang tidak mau semuanya bagus, fasilitas, sarana, infrastruktur dan sebagainya. Iya. Nah, sehingga kalau melihat daerahnya atau tempatnya atau wilayahnya kurang bagus, sementara dia nilai secara sepintas wilayah orang lain, kok bagus sekali, kok kita masih seperti ini, pasti akan ada kecemburuan dan itu wajar. Ke depan ketika Ruslan Norma terpilih, apa rencana mimpi besar untuk zona utara? Tentu kita akan kembali kepada potensi yang dimiliki. Artinya bahwa utara, tengah, selatan beda-beda potensi. Betul. Beda-beda potensi. Namun kita akan berusaha nanti minimal berimbang. Dana yang kita miliki, APBD yang kita miliki berimbang. Artinya bahwa potensi yang dimiliki oleh utara juga kita akan memperhatikan. Potensi yang ada di tengah juga kita akan perhatikan. Termasuk di selatan. Mungkin itu deh. Baik, lanjut saya geser ke birokrasi. Ini
10 tahun kurang lebih Mami tidak mengetahui ya hampir isinya di dalam. Bagaimana Mami melihat birokrasi hari ini, orang-orang di birokrasi? Gimana ya menilai itu? Ya, secara kinerja mungkin kan, Mami pernah menjadi pemimpin pada situ. Memang sekarang kan melalui tahapan. Setiap menempatkan pejabat ada proses. Kalau tidak salah melalui pansel, betul. Kalau Islam 3 melalui uji kompetensi. Ya. Nah, cuma persoalannya apakah sudah dilaksanakan secara baik, pansel itu secara tepat, ya? Apakah itu sebagai dasar untuk memilih seorang pemimpin, seorang kepala dinas atau apakah itu dasarnya? Ya? Ini jadi persoalan. Ya? Nah, sehingga harus kalau kita melaksanakan pansel, tentu berdasarkan hasil pansel itu yang akan kita tempatkan. Kita angkat. Kalau dilihat sekarang bagaimana? Tiang sih tidak berani komentar. Oke. Tiang tidak berani berkomentar hal itu. Oke. Mungkin Tiang Pelinggih yang menilai ya. Bisa menilai. Oke. Bijak sekali Mami ini ya. Berani kritik ya. Oke. Nih, ada isu baru lagi. Dan ini selalu muncul. Ini kita tidak membanding-bandingkan posisi petahana dengan calon yang lain. Ada motor kardus, berikutnya akan disiapkan tahun berikutnya ada motor untuk perangkat desa dan kelurahan. Tanggapan Mami soal itu? Barangkali hal itu wajar-wajar saja. Wajar ya? Wajar-wajar saja. Ya. Sepanjang anggarannya ada. Sepanjang anggarannya ada dan tidak mengganggu anggaran yang lain. Iya. Artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang vital itu harus diutamakan. Jangan mengesampingkan dengan pengadaan itu. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma orientasi kita untuk membangun adalah kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Ya. Masalah mau RT, mau RW, mau yang diberi ke merbot, itu tidak masalah. Sepanjang ada anggarannya dan tidak mengganggu anggaran yang lain. Baik. Yang merupakan satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Baik, satu pertanyaan saya lagi nih. Rurung Reban, itu yang selalu diingat dari Suhaili normal. Hari ini atau 5-10 tahun yang berjalan, apakah Rurung Reban itu berlanjut atau sudah tuntas atau masih kurang? Yang rasakan karena yang hidup tinggal di desa, memang harus menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Maka Rurung Reban ini mungkin akan menjadi perhatian khusus. Karena banyak yang masih menangis. Di wilayah mana, Mi? Di selatan maupun di bagian utara yang mungkin jalan-jalan. Artinya itu tidak dilanjutkan oleh mungkin dilanjutkan tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Sehingga masih ada seperti itu. Berarti setiap Mami turun ke masyarakat itu masih muncul keluhan itu? Masih saja. Masih. Baik itu di sekali lagi utara, selatan dan tengah. Ada. Oke, Mi, dalam kesempatan ini terakhir, apa yang Mami mau sampaikan kepada masyarakat Lombok Tengah di tengah posisi yang mendadak Mami memutuskan maju di Pilkada Lombok Tengah? Boleh, Mi, apa yang mau disampaikan kepada kita masyarakat Lombok Tengah? Terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, dan saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah yang akan ikut di pilkada ini. Di pilkada ini tentu tidak lain harapan kami adalah mudah-mudahan kami bisa dipercaya oleh keluarga masyarakat Lombok Tengah sebagai pelayannya, sebagai khadamnya, tentu hadam yang punya tanggung jawab, muril, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nanti bisa terpenuhi. Kedua, insya Allah pasangan Ruslan Normal ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk amanah, untuk amanah. Artinya bahwa lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kami berdua pribadi. Dan tentu sekali kami akan terbuka untuk menerima Bapak Ibu keluarga masyarakat Lombok Tengah
memberikan saran, memberikan masukan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan kepada masyarakat itu akan lebih baik. Nah, ya, kalau mungkin sempurna, tidak bisa sempurna, tapi akan lebih sempurna. Sehingga persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat itu ya sedikit demi sedikit akan hilang, akan berkurang, dan tentu menjadi masyarakat yang aman, nyaman, damai, sejahtera, ya. Nah, tentu dalam rangka untuk menghadapi perkembangan daerah kita, karena kita memiliki daerah yang punya potensi. Siapa lagi yang akan mendukung program pembangunan selain dari kita sebagai masyarakat Lombok Tengah, ya. Itu harapan kami, dan yang sekali lagi mohon doa restu, ya, dukungan sekaligus. Mudah-mudahan kami dapat dipercaya berdua sebagai pengemban amanah yang tentu sekali lagi insya Allah kami akan amanah untuk melaksanakan kepercayaan dari keluarga masyarakat Lombok Tengah sebagai khatam di Lombok Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Lalu Normal Suzana, mantan Wakil Bupati Lombok Tengah dulu ya. Oke, terima kasih. Kita tunggu ya wawancara saya secara eksklusif dengan calon Wakil Bupati dan calon Bupati yang lainnya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.